Arsenal diperkirakan akan melakukan pendekatan untuk merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa, setelah mengidentifikasi gelandang serang Inggris tersebut sebagai target transfer utama mereka musim panas ini. Juara Premier League itu ingin memperkuat skuad Mikel Arteta untuk musim depan, dan berharap dapat membawa Rogers ke London Utara meskipun harus menebus hingga 100 juta euro. Pembicaraan dengan Villa belum dimulai, tetapi The Gunners diperkirakan akan melakukan kontak dalam beberapa minggu ke depan. Unai Emery berharap klub tidak menjual pemain berusia 23 tahun tersebut, yang juga diminati Chelsea, tetapi Arsenal yakin dapat mencapai kesepakatan. Rogers yang berada di Amerika bersama skuad Inggris di turnamen Piala Dunia, diyakini tertarik untuk bergabung dengan Arsenal. Ia menandatangani kontrak baru 6 tahun dengan Villa pada bulan November lalu, setelah musim pertama yang brilian, setelah meraih penghargaan pemain muda terbaik PFA. Rogers dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen di Liga Eropa musim lalu, setelah membawa klubnya meraih trofi besar pertama sejak 1996. Di timnas Inggris, ia bersaing dengan teman masa kecilnya, Jude Bellingham, untuk mendapatkan tempat di tim inti di bawah Thomas Tuchel. Potensi perekrutan Rogers dapat menimbulkan keraguan atas masa depan jangka panjang Kapten Arsenal, Martin Odegaard, yang mengalami musim sulit, meskipun klub tersebut mengakhiri penantian 22 tahun untuk meraih gelar Liga. Rogers juga mampu bermain di sayap kiri atau kanan, dan Arsenal dikabarkan terbuka untuk menjual Gabriel Martinelli musim panas ini. Selain itu, The Gunners kemungkinan juga mendekati Ayoub Boadi dari Lille. Gelandang Maroko berusia 18 tahun itu sedang dipantau dan berharga sekitar 70 juta euro. Di video ini saya akan menjabarkan alasan mengapa Arsenal ingin merekrut Morgan Rogers. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Kemampuan Rogers yang serbaguna di berbagai posisi sangat menguntungkan tim manapun. Oleh karena itu, Mikel Arteta sangat menghargai fluiditas serangan dan percaya Rogers dapat unggul sebagai pemain sayap kiri, gelandang serang tengah nomor 10, atau bahkan sebagai gelandang tengah modern. Di sepak bola zaman sekarang, keserbabisaan pemain seperti itu sangat langka, terlebih pemain asal Inggris. Lini serang sayap kiri Arsenal sering dianggap menjadi titik lemah tim karena inkonsistensi Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard dalam mencetak gol, yang pada akhirnya memicu manajemen menjadikan posisi sayap kiri menjadi prioritas utama untuk mendatangkan pemain baru. Martinelli dan Trossard mengalami kesulitan untuk mempertahankan performa mencetak gol yang stabil. Ketika produktivitas mereka menurun, ancaman serangan dari sisi kiri Arsenal menjadi jauh berkurang dibandingkan dengan sisi kanan. Sistem Mikel Arteta sangat bergantung pada pergerakan bek kiri untuk membuka ruang bagi pemain sayap. Masalah kecedera dan eksperimen rotasi di lini pertahanan, seperti sering mengubah komposisi bek, membuat ritme, kombinasi operan dan overlapping di sisi kiri menjadi tidak maksimal. Area sayap kiri Arsenal kerap terisolasi ketika lawan menumpuk pemain di tengah. Sayap kiri gagal menciptakan situasi 1 lawan 1 yang menguntungkan, dan mengakibatkan kurangnya dukungan umpan diagonal dari gelandang atau pergerakan underlapping yang efektif. Arsenal berupaya membentuk kembali sayap kiri di tengah ketidakpastian, dan Rogers memberikan solusi baru dan dinamis untuk sisi tersebut. Selain memperkuat sayap kiri, Arsenal juga membutuhkan kedalaman skuad di posisi nomor 10. Rogers bisa bergantian atau berkolaborasi dengan Kapten Martin Odegaard untuk menambah keragaman struktural melawan tim yang menerapkan blok pertahanan rendah yang ketat atau pressing man-to-man yang agresif. Martin Odegaard saat ini masih berstatus sebagai kapten dan pilar utama lini tengah Arsenal. Meski tetap menjadi motor serangan tim, musim lalu ia menghadapi tantangan berat berupa serangkaian cedera lutut yang cukup mengganggu ritme bermainnya, serta sempat memicu spekulasi mengenai masa depannya bersama The Gunners. Odegaard beberapa kali harus menepi dari lapangan karena cedera lutut yang cukup serius. Masalah ini membuatnya harus menghabiskan sejumlah pertandingan penting di Liga Inggris dan kompetisi Eropa, sehingga tim harus beradaptasi tanpa kehadirannya. Akibat masalah kebugaran yang berulang dan dinamika bursa transfer, sempat muncul berbagai rumor di media sosial mengenai potensi pintu keluar untuk pemain asal Norwegia tersebut. Namun ia tetap menjadi figur sentral dalam rencana jangka panjang klub sejak direkrut dari Real Madrid. Dan Arsenal sendiri teman-teman tentu membutuhkan sosok Morgan Rogers karena memang Leandro Trossard juga dan juga Gabriel Martinelli bukanlah opsi yang convincing gitu ya secara level of playing gitu, dan dari Morgan Rogers sendiri juga tidak buru-buru untuk pindah, namun Aston Villa yang buru-buru karena dia ingin menuntaskan penjualan ini sebelum Piala Dunia dimulai. Jadi jangan kaget
Kalau sebelum 12 Juni nanti ada kata-kata here we go ke Arsenal. Udah Arteta udah megang lagi nih jersinya. Dan gue udah panjang banget jelasin ke kalian posisi dari finansial Arsenal musim ini itu impeccable alias luar biasa. Samudra ya, udah kayak samudra luas duit-duitnya Arsenal ya. Edan ya. Mikel Arteta telah meraih kesuksesan dengan merekrut pemain-pemain bertalenta Liga Premier yang sudah mapan, seperti Declan Rice yang tidak memerlukan periode adaptasi taktik yang panjang. Begitu pula dengan Morgan Rogers yang sudah sepenuhnya beradaptasi dengan tuntutan fisik tinggi liga tersebut. Pemain jebolan Akademi City itu baru saja menjalani musim yang spektakuler bersama Aston Villa, di mana ia mencetak 14 gol dan 11 assist di semua kompetisi. Jika dibandingkan pencapaian pemain Arsenal seperti Eze, Saka, Madueke, Martinelli, dan Trossard, pencapaian gol dan assist Rodgers masih unggul di antara mereka semua. Ditambah, reputasinya terus meningkat setelah serangkaian penampilan mengesankan di level klub dan internasional. Selain gol dan assist, Morgan Rogers memenangkan penghargaan pemain muda terbaik PFA dan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen UEFA Europa League setelah memimpin Villa meraih kejayaan di Eropa. Namun yang pasti, Villa tidak berada di bawah tekanan untuk menjual Rodgers, setelah sang pemain menandatangani perpanjangan kontrak yang membuatnya tetap berada di Villa Park hingga 2031. Namun kepatuhan terhadap peraturan keuangan UEFA perihal aturan keuntungan dan keberlanjutan mungkin akan memaksa Villa untuk bertindak. Mereka menuntut biaya premium bagi para peminat. Setidaknya uang sebanyak 100 juta euro lebih agar Villa mempertimbangkan untuk melepasnya. Harga fantastis itu sebanding dengan pencapaiannya bersama Villa musim lalu. Edan Arsenal guys, terdepan dalam perburuan tanda tangan Morgan Rogers. Ini dilansir oleh Ben Jacobs kemarin. Karena Aston Villa berada dalam posisi terjepit, di mana Aston Villa ini harus segera mensubmit assessment PSR mereka maupun squad cost ratio untuk berpartisipasi di Eropa musim depan. Dan at this stage dari seluruh tim yang ada di Premier League, squad cost ratio mereka itu paling jelek dari seluruh tim-tim top 6 ya di Premier League. Jadi mereka harus jual kawan-kawan ya. Dan definitely angka yang diinginkan oleh Aston Villa untuk menjual dan melego Morgan Rogers itu di kisaran 80 juta pound sterling. Dan menurut Ben Jacobs, Arsenal unggul dalam perburuan ini ketimbang Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Paris Saint-Germain yang mungkin akan bergerak untuk Morgan Rogers jika mereka kalah perburuan tanda tangan Yan Diomande ya. Jika kita melihat statistiknya di Liga Inggris, ia mendapati menit bermain paling banyak dengan 3.285 menit. Kemudian ada statistik peluang emas diciptakan dan peluang diciptakan yang menempatkan Rogers di peringkat pertama. Dengan kata lain, Morgan Rogers adalah pemain yang sepenuhnya siap tanpa perlu adaptasi lagi di Liga Premier. Morgan Rogers saat ini mewakili timnas Inggris dalam tugas internasional di Piala Dunia, di mana ia dikelilingi oleh pemain inti Arsenal. Ada laporan menunjukkan bahwa Declan Rice, Bukayo Saka, dan Eberechi Eze telah bertindak sebagai agen rahasia di kubu Inggris, membujuk Rogers untuk bergabung ke Emirates Stadium. Menurut beberapa laporan, sang pemain sangat tertarik dan telah memberikan preferensinya kepada Arsenal dibandingkan pesaing seperti Chelsea dan Manchester United. Meskipun Rogers telah memberikan sinyal positif untuk pindah ke Emirates, Villa bertekad mempertahankan salah satu pemain terpentingnya. Namun, Arsenal tetap optimis mengenai peluang untuk menuntaskan kesepakatan tersebut, yang bisa mencapai 100 juta euro. Meskipun Rogers menjadi incaran utama The Gunners, bintang Aston Villa itu bukanlah pemain dalam daftar pemain Arsenal. Klub asal London tersebut dilaporkan juga sedang mempertemukan gelandang Lille Ayub Buadi yang tampil brilian kala melawan Brazil, sementara transfer pemain muda Leicester City Jeremy Monga dilaporkan hampir rampung. Itulah serangkaian tentang kehebatan dan kemungkinan transfer Morgan Rogers ke Arsenal yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar masukan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu pembahasan menarik lainnya di video selanjutnya.